Ya. Lalu geowisata kaitannya dengan geopark itu nanti. Dan kita akan bicara nanti di akhir mengenai geopark Caldera Toba, ya, karena itu yang berada di sekitar kita. Nah ini yang keliru ini yang menyampaikan, bukan yang sudah lalu itu yang biasa terlalu panjang. Baik, tidak apa-apa, itu ada sebagian dari situ. Saya pertama ingin menyampaikan geopark atau taman bumi. Taman bumi, ya, itu adalah sebuah program yang diinisiasi oleh Badan Dunia yang bergerak di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan atau UNESCO, United Nations Educational, Scientific, Cultural Organization. Yang ini harus kita pahami juga, ya. Itu pada tahun 1997 melalui sebuah program yang dikenal namanya adalah UNESCO Geopark Program. Itu awalnya, ya, itu sejarahnya. Nah, sebelum-sebelumnya UNESCO itu banyak memiliki program. Ada warisan dunia, ada macam-macam. Tapi khusus geopark itu diawali secara formal. Nah, kita di Indonesia sebenarnya dimulai tahun 2007. Ada dua kementerian yang menangani ini. Waktu itu tidak secara bersama-sama, masing-masing, tapi tujuannya sama. Yang pertama adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Lalu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Mereka bikin program tujuannya sama dengan mengacu tadi dari UNESCO itu untuk mencoba mengembangkan geopark di Indonesia atau taman bumi. Ya. Nah, lalu adalah kemudian dibentuklah beberapa geopark. Yang pertama adalah Batur di Bali. Batur di Bali, ya. Itu tahun 2012, ya, Pak Farid, 2012. Dari Batur Bali, Rinjani, langsung Rinjani, Pak, ya, atau Gunung Siu. Ya. Gunung Siu dulu. Ya, Gunung Siu itu adalah perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah dengan daerah istimewa Yogyakarta. Ya kan? Itu jadi anggota UNESCO Global Geopark. Lalu Rinjani yang ketiga di Indonesia. Oke. Lalu yang keempat adalah Ciletuh di Sukabumi, Jawa Barat. Yang kelima adalah Toba, Caldera Toba. Tahun 2020 kita. Ya. Dan yang keenam adalah Belitung. Dan sekarang akan tambah, sudah resmi tambah, formalnya nanti bulan September, ada tambah 4 lagi yang tingkat UNESCO di Indonesia, yaitu Maros Pangkep Sulawesi Utara, Ijen di Jawa Timur, lalu Raja Ampat di Papua, sekarang Papua Barat Daya, dan Merangin di Jambi. Oke, itu hanya sekedar untuk sekilas balik supaya kita memahami juga geopark di Indonesia. Nah, lalu dari sisi peraturan dari kebijakan pemerintah memang terlambat tentang geopark. Terlambat karena aturan mengenai geopark itu baru dimulai tahun 2019. Ada Perpres, Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2019 tentang pedoman teknis pengembangan geopark sebagai geopark atau taman bumi di Indonesia, ya. Itu yang 2019. Lalu ini ditindaklanjuti ada peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ini pada tahun 2020, ya. Ini penting. Tindak lanjut dari Perpres nomor 9 tahun 2019 adalah peraturan Menteri Parekraf nomor 2 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengembangan geopark sebagai destinasi pariwisata, ya. Jadi geopark sebagai destinasi pariwisata baru tahun 2020 ada aturan formalnya.
Walaupun sebelumnya sudah kita mulai kegiatan itu. Dan pada tahun 2020 juga Bappenas, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, juga mengeluarkan peraturan Kepala Bappenas nomor 15 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi atau Geopark Indonesia tahun 2021-2025. Itu dari sisi kebijakan pemerintah, supaya kita paham ya. Oke, sekarang kita masuk dulu kepada substansi yang disampaikan tadi. Nanti ada di ceritanya. Nah, geopark atau taman bumi itu secara sederhananya, supaya kita paham dulu, itu sebenarnya bukan sesuatu yang sangat baru, ya kan? Geopark itu adalah suatu kawasan tertentu di permukaan bumi, ya. Harus di permukaan bumi. Kalau di bawah permukaan bumi itu bukan geopark namanya, tambang itu, ya. Oke, suatu tempat tertentu. Kenapa disebut tertentu? Harus ada batasnya di permukaan bumi, oke, yang memiliki unsur-unsur geologi terkemuka. Geologi terkemuka ya. Nah, unsur geologi terkemuka itu nanti kita akan bicara. Ada ahlinya juga nanti Pak Jonathan, bahwa ada dua istilah dari sisi geologi terkemuka. Yang pertama adalah keragaman geologinya. Keragaman itu adalah proses terbentuknya bumi itu di tempat tertentu tadi ya. Secara keseluruhan juga boleh kita pahami, ya kan? Itu banyak unsur-unsurnya, banyak bukti-buktinya. Proses pembentukan bumi. Tapi di antara keragaman geologinya ada beberapa hal yang memiliki nilai ilmiah yang sangat tinggi kelasnya. Kelas internasional. Ya. Itu disebut warisan geologi ya. Geoheritage. Yang tadi adalah geoheritage, geodiversity, keragamannya banyak. Di mana-mana pasti banyak keragaman. Tapi di antara yang beragam itu ada sebahagian yang memiliki nilai ilmiah yang sangat tinggi, dan itu dikaji secara internasional. Itulah yang disebut dengan warisan geologi, geoheritage. Oke, itu yang pertama. Itu yang pertama. Harus ada itu di wilayah itu. Oke. Nah, dengan keragaman geologi dan warisan geologi, maka itu mempengaruhi kehidupan hayati. Kehidupan hayati itu flora, fauna di tempat itu kemudian dipengaruhi oleh geologinya tadi, proses pembentukan bumi itu. Ya, kita kenal dengan biodiversity, keragaman hayati atau biologi, keragamannya dipengaruhi oleh geologi tadi. Harus ada dipengaruhi ya. Oke, harus ada kaitannya. Nah, itu unsur kedua disebut biodiversity, keragaman hayati. Oke, nanti kita cerita lagi seperti apa sih contoh-contoh keragaman hayati. Oke. Lalu setelah muncul flora fauna atau keragaman biologinya, yang terakhir biasanya muncul adalah kita, adalah manusia juga di sini. Harus ada manusianya. Manusia ini membawa kebiasaan-kebiasaan untuk kehidupannya. Kita kenal dengan budaya. Dia menjadi budaya, kebiasaan yang lama, bagaimana dia hidup secara individu dan secara sosial. Oke? Ada interaksi sosialnya. Muncullah kebudayaan. Ya? Maka disebutlah keragaman budaya atau culture diversity. Culture diversity. Ya? Nah, perpaduan ini dari warisan geologi, keragaman biologi, dan keragaman budaya dalam suatu wilayah dengan nilai-nilai ilmiah yang cukup tinggi, ada bukti-buktinya, maka itulah dasar menjadikan sesuatu tempat sebuah kawasan geopark atau taman bumi. Itu ya. Jadi nggak jauh-jauh, ada 3 unsur utama. Ya, itu harus selalu kita ingat. 3 unsur utama adalah warisan geologinya, keragaman hayatinya, dan keragaman budayanya yang saling mempengaruhi. Terjadilah geopark atau taman bumi. Oke.
Nah, ada pengertian-pengertian di situ, nggak usah saya sebutkan lagi, ya. Baik. Nah, lalu itu kawasan tertentu, ya. Kalau kita geopark kaldera Toba. Nah, kita lebih menelisik lagi karena ini harus ilmiah, ya. Manalah letak lokasi-lokasi yang 3 unsur tadi itu? Di mana dia? Oh, di tempat yang lebih jelas, lebih sempit dia. Tempat tertentu. Kita sebutlah itu menjadi geosite. Situs. Sebenarnya situs geopark itu sebenarnya. Geosite itu nggak usah loh. Apa sih geosite? Situs geopark. Kira-kira gitu aja. Tapi situs-situsnya banyak. Kita di Kaldera Toba ada 16 situs yang sudah kita ajukan ke UNESCO dan diakui. Ya, sebenarnya banyak sekali situs kalau kita mau gali lagi. Tapi setiap situs itu harus ada hasil penelitian. Penelitian geologinya, penelitian biologinya, dan penelitian budayanya. Oke, kita sebutlah itu adalah geosite atau situs geopark. Lebih kecil, ya. Contoh, jadi kita di sini kita berada sekarang, ini adalah geosite Pusuk Buhit, ya, Pusuk Buhit dan sekitarnya, gitu, ya. Nah, tadi disebutkan ada 5 di Samosir dan nanti kita bicara begitu lagi. Nah, kita bisa bicara juga bahwa lebih kecil lagi dari geosite itu, kita sebutlah ada semacam geopoint atau microsite. Geopoint ini saya coba apakan karena nanti akan ada beberapa pihak yang mengatakan ada geopoint lebih kecil lagi. Oh, yang mana itu? Oh, di antara Pusuk Buhit ini, oh ada air rangat, ada hot spring, ya kan? Sekitarnya. Oh, itu geopoint. Ada Tanah Pongkol dan sekitarnya, boleh geopoint. Ada Tanjung Bunga, ada Simpang Limbong, ya kan? Beda ceritanya. Ada di Sakala, kan gitu. Itu menjadi semacam geopoint atau microsite, ya kan? Situs yang lebih kecil. Nah, boleh perpaduan 3 unsur tadi, boleh salah satu. Kalau sudah di mikronya, ya, boleh, ya. Oke, baik. Itu dulu. Nanti ini bisa diperbanyak nanti, panitia. Ini yang pedoman praktisnya. Oke ya. Baik. Lalu ada istilah lagi nanti, mungkin nanti di Pak Jonathan akan cerita. Di lokasi-lokasi tertentu, hubung kait antara satu geosite atau satu geopoint dengan geopoint yang lain ada bisa ditelusuri hubungannya. Ya, cerita itu disebut geostory. Ada cerita, itu nanti di pemandu itu harus nanti akan banyak itu. Ceritanya apa ini? Cerita ilmiahnya, cerita mitosnya, itu geostory, ya kan? Tapi lalu dihubungkan itu nanti secara fisik di lapangan atau di peta itu namanya geotrail, ya, ada geotrailnya. Oke, itu nanti bisa jadi antara Pusuk Buhit dengan tele ada hubungannya, ada hubungan secara biologinya dan secara budaya. Oke, tadi isi ceritanya, isi keterkaitan itu adalah geostory, ya, geostory, cerita geoparknya, dan secara fisik dan secara peta di lapangan disebut geotrail, ya, ada rute-rute yang bisa dihubungkan. Oke, saya yang singkat-singkat aja yang lalu. Oke, sekarang geopark itu tadi itu dasar pembentukan. Sekarang untuk apa dibuat UNESCO dan Indonesia mengikuti? Dibuat sebuah badan pengelola untuk menangani geopark dengan prinsip-prinsip, dengan unsur-unsur yang tadi. Apa tujuannya? Kan kira-kira begitu. Nah, di sini juga ada tiga yang kita sebut misi atau tujuan pengelolaan atau manajemen sebuah geopark, ya kan? Yang pertama adalah sudah biasa kalau mereka tahu, adalah konservasi, ya. Konservasi, ya. Langsung saya lanjut dulu. Yang kedua adalah edukasi, pendidikan. Yang ketiga adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Jadi ada masyarakat lokalnya nanti di sini, ya. Itu yang utama. Nah, konservasi itu pemahamannya kita mungkin sudah tahu, tapi kadang-kadang di Indonesia agak bisa ragu, ya.
antara konservasi, preservasi, pelestarian dan segala macam. Nah, konservasi itu pada dasarnya adalah upaya kegiatan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan menjaga keberlanjutannya. Jangan kerusakannya. Boleh dimanfaatkan, boleh, ya. Itu dulu. Kalau preservasi atau pelestarian itu prinsipnya nggak usah sentuh lah, biarkan aja apa adanya. Nah, kalau geopark boleh tangani lah, olah ini, ya, ambil manfaatnya, tapi jangan rusak sumber dayanya, plasma nutfanya, ya, genetic resource-nya, jangan rusak. Itu intinya konservasi, ya. Jadi luas ini pemahamannya konservasi itu, ya. Boleh kegiatan konservasi bisa di bidang geonya tadi, buminya, bisa di bidang bionya, bisa di bidang culture, budaya. Nanti kita bisa cerita lebih lanjut, ya. Nanti cerita lebih lanjut. Misalnya kalau konservasi di bidang geo, ya kan? Orang Batak dari dulu memanfaatkan batu untuk membangun kampung, hutan, ya kan? Dibuat parit batu, terutama kalau di Sumatera, karena banyak batu kan, Sihotang, Harian, Sagala, Limbo dan seterusnya. Batu itu dimanfaatkan untuk benteng perkampungan itu. Tapi ditanami bambu kan, dibikin campur tanah, ditanam bambu supaya batu itu tidak berserakan, kan gitu kan, tidak merusak. Itu contoh. Tapi dijaga batunya supaya tidak terkena banjir dan seterusnya. Nanti Pak Jonathan akan cerita itu soal bagaimana mitigasi bencana, ya kan? Nah, misalnya di bidang biologi, ya kan? Kalau misalnya salah satu contoh ada andaliman, tahu andaliman kan? Ini salah satu geoproduk kita nanti yang kita harapkan. Kalau andaliman itu awalnya kan itu alamiah, bukan ditanam kan? Bukan ditanam, tumbuh sendiri. Orang Batak mengatakan Tuhan dong manuani katanya. Ditanam Tuhan. Sudah ceritakan tadi sebelumnya, sudah ada. Tapi begitu tahu orang mengenai manfaat andaliman, nggak cukup lagi yang alami itu, maka perlu di budidaya. Namanya di budidaya. Budidaya itu adalah ditanam, dikembangkan, tidak hanya yang alami. Nah, kalau di kita ini hanya contoh dulu sebenarnya. Dulu di TV itu banyak rusa itu banyak. Sekarang udah habis kan? Masih ada juga. Tapi ada undang-undang rusa itu nggak boleh ditangkap. Iya kan? Nggak boleh dibunuh sebenarnya. Tapi boleh dibudidayakan, ditangkar namanya, penangkaran. Iya kan? Dipelihara. Nah kalau di Bali, ini saya teringat Bali nih, Kang Farid. Karena saya pernah dulu tahun berapa ya, makan sate apa itu? Sate, bukan, kayak penyu. Lebih lagi, kalau orang Batak bilang lebih lagi. Kura-kura. Kayak kura-kura, tapi agak beda ini ya. Ya, enak sekali itu. Enak sekali, tapi itu dilarang ditangkap. Tidak boleh. Tapi di Bali dan sekitar mungkin di NTB nggak tahu ya. Itu ada penangkarannya. Nah kalau di tempatnya Pak Farid itu sudah ada kura-kura yang apa ini juga yang di laut itu sekarang diberi izin dia menetas dibuat di darat, ya. Tapi harus dilepas lagi anaknya. Tukik namanya, tukik. Dilepas lagi anaknya ya. Nah, itu contoh bagaimana konservasi itu ya boleh ditangani manusia untuk menambah produktivitasnya, untuk manfaatnya, tapi jangan rusak yang aslinya. Kira-kira begitu ya. Nah, lalu dari sisi budaya kita punya ulos, misalnya contoh ulos ya, salah satunya. Nah, ini kan pernah ada semacam kontroversi mengenai ulos. Ulos bikin pakaian, ya kan? Oh, itu ada yang mengatakan merusak budaya. Nah, ada juga benarnya. Tapi ada orang bilang enggak lah, justru kita berkembang, terkenal ulos kita bisa dijual jadi pakaian. Nah, jalan tengahnya, kebetulan ada kongres Batak Toba tahun yang lalu. Jalan tengahnya udah kita sepakat. Ya, ulos untuk urusan budaya tradisi jangan dicampur dengan ulos untuk fashion. Ya. Nah, namanya pun udah kita sepakati. Ulos sebenarnya adalah yang tradisi itu. Tapi untuk fashion adalah
kain yang bercorak ulos, Ya. coraknya ulos, ya kan? Ya. Tapi bahannya beda, tujuannya beda, kan gitu. Nah ini contoh, ini beberapa saya katakan contoh konservasi. Dan di konservasi itu terbuka ekonomi kreatif, bisa terbuka. Oke? Nah di edukasi tentu nanti ini termasuk bagian dari edukasi hari ini. Nah tentu saya ingin menekankan edukasi itu pada dasarnya sangat penting karena manusia ini kadang-kadang tidak tahu nih, tidak tahu sejarahnya tadi, sejarah buminya, sejarah biologinya, sejarah budayanya kadang nggak tahu dia, maka tidak disayangi, tidak ada kesadaran baru. Nah melalui Geopark kita berikan ilmu pengetahuannya, kita berikan kesadaran. Ini loh, alammu ini seperti ini, lingkungan flora faunamu seperti ini, budayamu seperti ini, sejarahnya. Dulu awalnya begini dan seterusnya. Maka ini bermanfaat untuk kita dan generasi berikutnya. Harus kita lakukan memberikan pendidikan supaya masyarakat kita sadar, tahu dia melakukan tadi konservasi itu kan harus ada edukasi, ya. Dan tidak hanya di sekolah, ya itu formal itu edukasi di sekolah, tapi informal dan non formal seperti ini menjadi sangat penting kita berikan. Lalu yang ketiga tadi, pertama adalah konservasi, yang kedua adalah edukasi, yang ketiga adalah pemberdayaan ekonomi. Dan bagi masyarakat kita, kadang-kadang ini yang paling penting, ekonominya ini. Percuma, tidak mungkin mereka tertarik konservasi, tidak mungkin tertarik edukasi kalau mereka tidak makan, tidak memperoleh manfaat, ya. Apalagi kita yang di kawasan Danau Toba ini kan, sudah menjadi kebiasaan agak sedikit, saya katakan tanda kutip, kadang-kadang yang cepatnya aja Pak katanya, ya kan? Artinya hasilnya mau yang cepatnya saja, itu nggak bagus juga itu melanggar prinsip konservasi. Konservasi itu harus kita hargai proses, ya kan? Jangan hasilnya saja, jangan mau kedudukan hasilnya ini cepat, tapi tidak menghargai proses. Itu tidak cocok dengan Geopark, tidak cocok. Jadi ekonomi itu pun harus melalui semua proses dan harus berpikir jangka panjang, jangan berpikir jangka pendek. Kadang-kadang kita ini masyarakat kita sekarang pragmatis. Nah, atau lain bertanya, yang cepatnya adalah terlalu panjang kali cerita Pak. Kalau ada ujung-ujungnya, kasihkanlah katanya kan. Ya, itu tidak bagus itu, tidak bagus. Iya kan? Wanitiro katanya. Iya kan? Itu contoh ya. Saya katakan itu contoh juga. Jadi kita dari sisi Geopark harus ikut merubah itu. Harus ada kesabaran, tapi harus kreatif, tidak bukan pasrah. Tapi kita berkreasi. Bagaimana menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita, ya. Termasuk tadi dari unsur-unsur yang ada tadi, dari keragaman atau warisan geologi, dari flora fauna, dari budaya, mari kita kreasi untuk kehidupan kita, ya. Tapi harus berkesinambungan, gitu ya. Itu intinya. Baik. Lalu udah 3 tadi pemberdayaan. Nah, tingkat pengelolaan Geopark, ya, tingkat pengelolaannya. Jadi Geopark itu dari UNESCO sebenarnya sudah diarahkan adalah bersifat bottom up, harus dimulai dari bawah, Tapi saya katakan kalau di Indonesia mungkin nggak tahu lah kalau di negara lain ya, nanti nggak bisa juga bottom up murni, ya kan? Harus menjadi jalan tengah, ya. Karena inisiasi Geopark ini juga kita dari pemerintah. Masyarakat nggak tahu kan, pemerintah daerah aja nggak tahu kadang-kadang sejarah Geopark di kawasan Danau Toba itu. Saya tahu persis ini, para bupati nggak mau tahu dengan Geopark itu, nggak mau tahu, karena itu dianggap sesuatu yang utopis, sesuatu yang nggak jelas gitu ya. Berpikir warisan, berpikir jangka panjang, itu apa itu? Ya kan? Itu sebagian besar masih begitu. Nah kita ini melalui edukasi seperti inilah sebenarnya memberikan pengertian, kan gitu. Oke. Nah yang prinsip bottom up, oke. Ya. Nah untuk itulah bagaimana kita mewujudkan bottom up itu ke depan, maka pemberdayaan masyarakat atau komunitas di sekitar itu harus menjadi tujuan utama kita. Dan itu harus kita akui di Caldera Toba itu kelemahannya di situ. Ya. Terlalu hebat kita di atas,
di nasional, di provinsi, tapi di lapangan nggak hebat sebenarnya. Kita akui dulu sekarang, ya kan? Iya, itu kelemahan kita. Dan sekaligus itulah tantangan kita. Makanya ada pelatihan ini. Ke depan nggak seperti itu lagi. Masyarakat kita itu harus betul-betul menggerakkan, termasuk tadi konservasinya, edukasinya, dan ekonominya. Mereka yang menggerakkan, kita membantu saja mesti. Tapi di tahap awal itu nggak bisa diharapkan. Harus kita dulu mendorong, kadang-kadang memberikan umpannya dulu, ya kan? Udah. Tapi ya itu nanti kemarin tadi, ya Pak Buta kemarin ikut apa ya, Zoom rapat itu ya, dari ILO, Badan Perburuan Sedunia, pengalamannya juga awal-awal begitu. Ya kan? Tapi ternyata bisa dia. Nanti Pak Farid akan cerita itu berikutnya bagaimana caranya kita memberdayakan komunitas dengan akhirnya menjadi ada inisiatif masing-masing. Ya kan? Nggak usah jauh-jauh. Mau pelatihan untuk sertifikasi aja dari bulan April sampai sekarang. Yang tanggal 21 hanya masalah tidak ada transport saja. Bayangkan. Padahal sertifikasinya gratis. Itu mahal, sebenarnya mahal. Kalau kita mendatangkan LSP-nya harus kita bayar. Ini enggak, udah di Bank Dunia melalui teman kita dari Jakarta, hanya datang dari Parapat misalnya, kalau ke Samosir dibuat ya, atau dari Samosir ke Badinggi misalnya. Enggak mau. Karena ongkos sebetulnya. Bayangkan Pak. Ya kan? Karena belum dipikirkan manfaat sertifikasi ini. Contoh saya katakan tadi. Ya. Jadi yang kalau bottom up itu harus kita merasa. Nanti lagi-lagi Pak Farid cerita dari di Sulawesi Utara katanya sudah warganya latihlah kami, Bapak Ibu latihlah kami, kan gitu. Jadi yang kita harapkan seperti itu latihlah. Kami ini sebenarnya nggak tahu gitu. Jangan seperti selama ini. Ngapain udah tahu kita itu katanya kan? Udah lah ujung-ujungnya kasih ya cepat itu katanya kan? Itu yang nggak boleh. Harus kita robah itu. Ya kan merasa tahu padahal nggak tahu sebenarnya. Oke? Itu dari tingkatannya. Nah dari situ ada ya kita anggap dulu manajemennya, dari sisi manajemen geopark itu ada tingkat lokal, ya, ada tingkat lokal yang masih baru diteliti, belum begitu mereka punya jejaring atau aspiring di lokal ya. Lalu setelah itu makin meningkat, sudah ada pengelolanya dan seterusnya, maka ditingkatkan menjadi geopark nasional, ya. Kalau dia nasional itu pasti sudah punya jejaring. Nah, yang nasional inilah kemudian berpotensi atau aspiring lagi untuk diajukan ke global UNESCO. Ya, ada aturan-aturan. Setiap negara hanya berhak mengajukan 2 calon ya ke UNESCO. Tidak boleh lebih dari 2. Makanya dan dipuji juga nih termasuk Indonesia ini. Sekarang ada 10 ya. Di Asia ini Cina ya Pak Farid yang paling banyak ya. Cina paling banyak. 41 ya Cina. Tapi di ASEAN kita udah hebat nih. Malaysia yang pertama di ASEAN memiliki geopark tingkat UNESCO, yaitu Langkawi itu Malaysia. Tapi sekarang kita lebih tinggi, sudah lebih banyak. Malaysia 2 atau 3 ya Pak Farid sekarang ya. Yang baru ada diterima 2 sekarang kan 2. Ya. Padahal kita hanya dimulai dari Batur 2012. Sekarang 2023 sudah 10. Hebat kan? Lompatannya hebat. Karena potensi besar Indonesia itu ya. Baik, nanti terlalu panjang cerita ini. Kasih tahu waktunya. Oke. Nah kita bicara sepintas geoturisme atau geowisata. Nah, bahwa